Salam rahayu, salam damai, dan salam santun untuk saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Lagi-lagi di dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak berbagi ilmu pengetahuan walaupun hanya sedikit dan berbagi pengalaman yang kita dapatkan selama kita hidup di dunia ini. Semoga apa-apa yang kita bagi bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, selalu saya katakan, ibarat buih adalah ombak, ibarat ombak adalah laut, dan laut itu tiada lain daripada air jua namanya. Berbicara tentang air, celupkan jarimu ke laut, angkat jarimu itu, lalu tetesan itu ilmumu katanya. Lautan itu ilmu Allah. Sekali-kali itu salah pengertian. Satu tetes pun kita tidak punya ilmu, saudara-saudariku. Satu tetes itu andai kata kita anggap itu ilmu kita, maka zalim kita rasanya kepada Allah. Karena di mana Allah jualah yang memiliki seluruh ilmu di alam semesta ini. Nah, di dalam kesempatan kali ini saya ingin bercerita pengalaman-pengalaman saya pada saat bertemu kawan-kawan di luar sana dalam pencarian ilmu mengenal Allah. Nah, pengalaman saya begini, saudara-saudariku. Ketika saya muzakarah dengan kawan-kawan itu, mereka mempelajari itu sifat 20. Ya, sifat 20 Allah. Yang mana wujud artinya ada, mustahil tiada. Wujud ada, lawannya tiada. Allah wujud, lawannya tiada. Makhluk tadi. Allah basar melihat, lawannya pasti buta. Allah sama mendengar, lawannya pasti tuli. Allah kalam berkata-kata, lawannya pasti bisu. Nah, di sini saudara-saudariku, mereka mengkajinya terlalu jauh, ya, sehingga tidak bisa membedakan mana yang muhaddas dan mana yang kadim tadi. Mereka beranggapan bahwa yang berbicara, yang berkata-kata, yang melihat, yang memandang, yang mendengar, semuanya Allah semata. Bahkan wujudnya ini adalah wujud Allah mutlak, saudara-saudariku. Nah, sehingga banyak di antara teman-teman di luar sana yang mengkaji ilmu pengenalan diri ini mengaku diri Allah. Bukan mengaku Tuhan loh ya, tapi mengaku diri Allah. Nah, di sini yang saya bingung, saudara-saudariku. Guru-guru yang kami datangi itu sebagian besar mempunyai guru juga, sehingga guru sampai mereka sebut leluhur bahari. Ilmu kesempurnaan ini, ilmu kemulangan ini, atau ilmu tauhid ini sudah ratusan tahun, saudara-saudariku. Ya. Nah, jadi inilah yang mereka kaji. Artinya bahwa tidak lain, diri kita ini tiada lain daripada Allah semata, kejahiran Allah di dunia katanya. Nah, sampai saat ini saya selalu mempertimbangkan dan mengkaji terus, siapa sebenar-benarnya diri kita ini. Mungkin apakah salah kaji, apakah justru ini memang benar. Sebab begini, barang siapa yang kenal dirinya, niscaya kenal akan Tuhannya. Nah, mereka mengiaskan seperti ini. Misalnya kita itu membuat sebuah rumah terus, ya, tanpa tahu yang nyuruh siapa, yang gaji siapa. Kita dirikan aja rumah ini sampai jadi. Nah, sehingga kita tidak tahu lagi yang mana yang menyuruh kita. Nah, alangkah baiknya, kata mereka, kenali dulu yang menyuruh siapa, yang menggaji siapa, gitu. Nah, jadi pada hakikatnya harus kenal diri dulu.
Nah, setelah kenal diri, baru matikan diri sebelum daripada mati. Nah, bahwasanya kita ini bukan siapa-siapa. Nah, ini yang saya pelajari. Dan kalau ada yang mengatakan bahwa diri kita ini Allah, sepertinya saya tidak sepaham dengan hal itu. Karena kalau memang Allah diri kita ini, kenapa kita tidur? Kenapa kita bisa makan? Saya ulangi lagi, kenapa kita bisa menangis ketika dapat musibah? Kenapa kita harus mencari rezeki? Bukankah Allah itu maha kaya? Tinggal kun fayakun maka jadilah. Tinggal kun fayakun maka jadilah itu, jadilah ini, jadilah itu. Kalau kita memang Allah, seharusnya kita ongkang-ongkang kaki di rumah. Bukankah kita ini Allah tidak mengantuk? Tapi nyatanya kita mengantuk, tidur. Jadi saudara-saudariku, perlu kita pahami yang mana kadim dan yang mana muhaddas. Jangan sampai kita salah tuntut dalam ilmu ketuhanan ini. Karena sangat betul-betul tipis teman-teman ya, saudara-saudariku ya. Ilmu ini benar-benar tipis betul. Andai kita salah langkah, maka kita terjerumus dalam pengakuan bahwa kita ini tiada lain daripada Allah. Nah, ini yang bahaya. Nah, jadi saudara-saudariku dimanapun kalian berada, alangkah baiknya mencari guru yang benar-benar tahu akan ilmu ketuhanan. Ya, jangan cari guru yang yang asal-asalan ya, takutnya kita juga terbawa ke dalam jurang sehingga memisahkan kita. Yang tadinya kita niat berlari jadi merangkak, bahkan sampai terjatuh ya, saudara-saudariku. Nah, jadi ilmu ketuhanan ini memang sejak leluhur ya ada. Banyak yang mengatakan bahwa rumah Allah itu katanya ada yang dilanggar, ada yang di masjid. Tapi pernah saya saksikan itu, kalau nggak salah itu kejadiannya di mana ya, di Kalimantan juga. Usia beliau itu hampir ratusan tahun. Itu kata beliau, Allahu ruhun Muhammad jasadun, Allah itu ruh, Muhammad jasad. Nah, beliau beranggapan, memiliki pemahaman bahwa bait Allah itu, rumah Allah itu ada di sini nah katanya. Saya tidak bisa menyalahkan karena saya juga belum merasakan apa yang dirasakan beliau. Nah, jadi apakah beliau salah? Tidak menurut saya. Nah, terus apakah beliau benar? Benar dan salah itu biarlah kita yang menentukan benar dan salah itu, tapi Allah juga yang memutuskan apakah itu benar apa salah. Nah, pemahaman seseorang juga tidak bisa kita ambil untuk atau mengikuti kita, saudara-saudariku. Kita paksa, kamu harus seperti ini, keyakinan kamu ikut sama aku. Tidak bisa seperti itu. Nah, jadi keyakinan orang ya biar aja keyakinan orang. Yang jelas kita sendiri harus dengan keyakinan kita juga. Karena pada hakikatnya kata orang Bahari, kita nggak mati sekubur, ya kan? Artinya dosamu ya dosamu, pahalamu ya pahalamu, gitu, ya. Nah, saudara-saudariku, janganlah kita memaksakan suatu keyakinan kepada keyakinan yang lain. Atau misalnya keyakinan kita seperti ini, tiba-tiba kita memaksakan orang lain mengikuti keyakinan kita, itu sangat salah, ya. Karena yang menentukan benar dan salah itu hanya Allah. Nah, saya tidak menyesatkan atau tidak menyalahkan bagi penganut ilmu hakikat tadi, ilmu pengenalan diri tadi. Nah, cuman di sini saya perlu ingatkan bahwa ilmu ini sangat tipis, saudara-saudariku, ya, bahaya, sehingga kita akan bisa menyebabkan kita dalam pengakuan bahwa diri kita ini tiada lain daripada Allah semata. Nah, itu sangat salah, saya garis bawahi ya. Oke, jadi saudara-saudariku, mungkin ini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dimohon maafkan ya.
Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu dengan tema-tema yang berbeda. Salam damai dan salam rahayu.